Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan mempresentasikan tugas kelompok saya, yakni model pemrograman paralel yang terdiri dari beberapa nama. Yang pertama yaitu Wanda Saputra dengan NIM 1302002002261. Yang kedua yaitu saya sendiri, Muhammad Hasrul 1302020020023. Yang ketiga Ikram Bahring 1302002000278. Yang keempat Rizky Padilatul Isrok 1302002000289. Dan yang terakhir Muhammad Akil Fajar Akhir 1302002000294. Ya, jadi di sini definisi memori bersama, yakni memori bersama adalah bagian dari memori sistem komputer yang dapat diakses secara langsung oleh beberapa proses atau program yang berjalan pada waktu yang bersamaan. Fungsi memori bersama yang pertama yaitu sharing data. Nah, sharing data di sini memungkinkan berbagai proses untuk berbagi data tanpa harus melakukan salinan yang memakan sumber daya. Yang kedua, sinkronisasi. Sinkronisasi ini memungkinkan proses yang berjalan secara bersamaan untuk berkoordinasi dan sinkron dalam melakukan tugas tertentu. Yang ketiga, yaitu kecepatan kinerja. Nah, kecepatan kinerja di sini dapat menghindari overheat yang terjadi pada proses harus mentransfer data antar proses melalui alat komunikasi yang lain. Nah, keuntungan untuk memori bersama, yakni yang pertama itu peningkatan efisiensi, yang kedua persamaan data, dan yang ketiga kecepatan akses. Kerugian memori bersama, yang pertama itu overhead control akses, rentan akses terbatas, dan kerugian yang terakhir yaitu kerugian pada performa. Memori distribusi. Memori distribusi adalah konsep yang mengacu pada penggunaan beberapa komputer yang terhubung dalam jaringan untuk menyimpan dan memproses data secara bersamaan. Definisi memori distribusi, yaitu ada 4 konsep di sini, yaitu konsep fundamental, fleksibilitas, skalabilitas, dan keamanan. Nah, konsep fundamental itu sendiri itu memori distribusi mengacu pada penggunaan beberapa mesin yang terhubung dalam jaringan untuk menyimpan data secara bersamaan. Yang kedua yaitu fleksibilitas. Nah, untuk fleksibilitas itu sendiri itu memori terdistribusi memungkinkan alokasi dan penggunaan sumber daya yang diperluas secara efisien. Yang ketiga yaitu skalabilitas. Skalabilitas di sini yaitu memori distribusi dapat dikonfigurasi untuk mengakomodasi peningkatan beban kerja dan ukuran data yang lebih besar. Dan yang terakhir yaitu keamanan. Keamanan di sini memori distribusi dapat memberikan keamanan tingkat tinggi melalui mekanisme enkripsi dan autentikasi yang kuat. Nah, untuk model memori distribusi terbagi atas 3. Yang pertama yaitu memori bersama atau share memori, yang kedua memori terkelompok atau cluster memori, dan yang ketiga memori distribusi bersama atau share memori. Nah, untuk memori bersama atau share memori, di sini pada model ini semua komputer dalam sistem memiliki akses ke memori yang sama. Perubahan yang dilakukan pada memori akan terlihat oleh semua entitas dalam sistem. Yang kedua yaitu memori terkelompok atau cluster memori. Nah, cluster memori sendiri memiliki model ini melibatkan beberapa node yang terkoneksi secara fisik, tetapi
tetapi memiliki memori terpisah. Setiap node bekerja secara independen dan hanya berbagi pada data tertentu. Dan yang terakhir yaitu memori distribut bersama atau distribut share memori. Pada model ini, setiap node memiliki memori lokal, tetapi juga dapat mengakses memori dari node lainnya. Transparansi distribusi memori dicapai melalui mekanisme khusus. Nah, keuntungan dan kerugian memori distribusi. Untuk keuntungannya itu sendiri, yang pertama, skalabilitas. Memori distribusi memungkinkan sistem untuk berkembang dengan mudah dengan menambahkan lebih banyak node ke jaringan. Ini membuatnya sangat scalable sehingga sistem dapat berkembang sejalan dengan kebutuhan organisasi. Yang kedua yaitu efisiensi biaya. Dengan menggunakan banyak node, komoditas daripada satu sistem superkomputer mahal, memori distribusi dapat menjadi lebih efisien secara finansial. Yang ketiga yaitu akses geografis. Dengan memori distribusi, data dapat diakses dari lokasi yang berbeda di seluruh dunia, meningkatkan aksesibilitas data secara global. Adapun kerugiannya, yang pertama itu kompleksitas pengolahan. Mengelola sistem dengan banyak node memerlukan perencanaan konfigurasi dan pemeliharaan yang rumit. Kesalahan dalam pengolahan dapat menyebabkan kerugian data atau penurunan kinerja. Yang kedua yaitu keamanan. Keamanan data dalam sistem distribusi harus dikelola dengan hati-hati karena data tersebar di berbagai lokasi. Pelindung terhadap data selama transfer dapat dan penyimpanan sangat penting. Nah, konsep penting dalam memori distribusi yang pertama itu konsistensi. Nah, konsistensi di sini yaitu memastikan kebenaran dan keseragaman data yang dilihat oleh setiap entitas dalam sistem. Yang kedua yaitu ketergantungan. Ketergantungan di sini yaitu memori distribusi seringkali melibatkan ketergantungan pada jaringan dan konektivitas yang andal. Yang ketiga yaitu replikasi. Replikasi di sini itu menggandakan data di beberapa node untuk keandalan dan ketersediaan yang lebih tinggi. Implementasi memori distribusi. Nah, implementasi memori distribusi terbagi atas 4. Yang pertama itu shared memory multiprocessor. Sistem dengan beberapa proses fisik yang dapat mengakses memori bersama melalui sistem interkoneksi yang sangat cepat. Yang kedua yaitu pembagian tugas atau task partitioning, yaitu pembagian tugas secara efisien antara beberapa komputer dalam jaringan untuk memproses data dengan cepat. Yang ketiga yaitu message passing, yaitu komunikasi antara komputer melalui pertukaran pesan untuk berbagi data dan sinkronisasi operasi. Yang terakhir yaitu data greens, yaitu implementasi memori distribusi berbasis green untuk pemrosesan data skala besar. Contoh penggunaan memori distribusi. Nah, contoh penggunaan memori distribusi di sini terdapat 3, yaitu sistem manajemen basis data distribusi, yakni penerapan memori distribusi dalam manajemen data untuk skenario yang melibatkan akses dan pengolahan data di beberapa lokasi. Yang kedua yaitu infrastruktur komputasi awan, yakni penggunaan memori distribusi dalam infrastruktur komputasi awan untuk memastikan ketersediaan dan skalabilitas sumber daya. Yang terakhir yaitu pembelajaran mesin terdistribusi, yakni pemanfaatan konsep memori terdistribusi untuk melatih model pembelajaran mesin dengan menggunakan sumber daya yang terbesar. Yang selanjutnya yaitu mengenal hybrid distribute share. Hybrid distribute share memori adalah sistem memori yang menggunakan gabungan dari memori distribusi dan terbagi. Sistem ini dapat memberikan performa yang lebih baik dibandingkan dengan sistem memori sama dengan biaya lebih rendah. Nah, selanjutnya apa kelebihan hybrid distribute share memori? Yang pertama yaitu meningkatkan performa, dapat meningkatkan performa aplikasi dan sistem secara keseluruhan dengan menggunakan change lokal
dan jaringan sebagai tambahan. Yang kedua yaitu harga yang lebih terjangkau. Nah, di sini lebih murah daripada menggunakan memori SEMA karena tidak semua memori perlu disatukan. Yang ketiga itu skalabilitas. Nah, di sini mudah diintegrasikan dan dapat dengan mudah ditingkatkan sesuai kebutuhan. Contoh penggunaan hybrid distribute shared memory. Yang pertama yaitu sistem informasi klinik gigi. Hybrid distribute shared memory digunakan dalam sistem informasi klinik gigi untuk memastikan data pasien tersedia secara real time dan konsisten. Yang kedua itu point the cell coffee shop. Hybrid distribute shared memory digunakan untuk mengintegrasikan titik penjualan web dan bisnis dengan aplikasi titik penjualan offline untuk lebih memproses transaksi secara real time. Yang terakhir yaitu pengukuran dan pemantauan jaringan telekomunikasi. Hybrid distribute share memory digunakan untuk memantau dan mengukur kinerja jaringan dengan lebih baik. Mengapa hybrid distribute share memory penting? Yang pertama itu memori terdistribusi yang kuat. Nah, memori terdistribusi yang kuat di sini yaitu hybrid distribute share memory memungkinkan jaringan berbagi memori yang tangguh untuk menangani kapasitas memori yang lebih besar dan menghindari masalah ketika satu memori tidak dapat menampung segala sesuatu dalam sistem. Yang kedua yaitu performa yang lebih cepat. Nah, di sini performanya yang lebih cepat yaitu berbeda dengan memori terbagi. Sistem hybrid memungkinkan service untuk dijalankan oleh beberapa CPU yang berbeda, membantu meningkatkan performa sistem secara keseluruhan. Dan yang terakhir adalah skalabilitas yang mudah. Dikatakan di sini skalabilitas yang mudah karena hybrid distributed share memory sangat fleksibel, memungkinkan integrasi mudah dengan arsitektur teknologi yang ada, sedangkan memori terdistribusi memperluas kapasitas memori secara asli. Nah, kesimpulan di sini yaitu hybrid distributed share memory adalah pilihan yang sangat cocok untuk aplikasi yang penuh dengan jaringan berkembang dengan kebutuhan memori yang cukup besar. Anda dapat meningkatkan performa Anda dalam sebuah sistem dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan memori SEMA atau konvensional. Ya, jadi demikianlah presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.